Negeri Sembilan di Manado. Mari bersatu membangun negara, menciptakan siswa-siswi berprestasi, harumkan Sulawesi Utara. Dengan semangat mari kita berjuang, dalam suka maupun duka. Mari tetap bersatu membangun bangsa. SMP Negeri Sembilan jayalah, SMP Negeri Sembilan di Manado. Mari bersatu membangun negara, menciptakan siswa-siswi berprestasi, harumkan Sulawesi Utara. Dengan semangat mari kita berjuang, dalam suka maupun duka. Mari tetap bersatu membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik, apa kabar? Selamat datang di SMP Negeri 9 Manado. Kami dari SMP 9 Manado menyambut dengan hangat kedatangan adik-adik di SMP Negeri 9 Manado. Semoga adik-adik betah dan kekerasan untuk belajar di SMP 9 Manado. Baiklah, sebelum memulaikan materi MPLS pada kesempatan ini, perkenankan ibu memperkenalkan nama, karena kalau tidak dikenal maka tidak akan sayang. Maka untuk itu, perkenalkan nama saya Sarita Banteng SPD. Saya mengajar bidang studi IPA dan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Dan materi saya hari ini berhubungan dengan tugas tanggung jawab saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Itu menurut undang-undang. Kemudian tujuan kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Landasan kurikulum ada 5, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Muatan kurikulum 2013 SMP terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran yang masuk pada kelompok A yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Sedangkan muatan kurikulum yang masuk pada kelompok B ada 3, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, dan atau informatika. Beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran.
Beban belajar di SMP MTS dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Beban belajar 1 minggu adalah minimal 38 jam pelajaran. Beban belajar di kelas 7, 8, dan 9 dalam satu semester paling sedikit 18 minggu efektif. Beban belajar di kelas 9 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif. Beban belajar pada kelas 9 semester genap paling sedikit 14 minggu efektif. Beban belajar bagi SMP yang menyelenggarakan sistem kredit semester diatur lebih lanjut dalam pedoman SKS. Berikut beban belajar per bidang studi. Pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam. Kemudian yang terakhir adalah prakarya dan atau informatika, jumlahnya 2 jam per minggu. Jadi jumlah beban setiap minggu adalah 38 jam dikalikan dengan 40 menit, dan itu dibagi dalam 5 hari. Itu di SMP kita pulang jam 2, karena 38 jam itu dibagi dalam 3 hari. Berikut di SMP 9 juga mengadakan kegiatan atau menerapkan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, upacara bendera setiap hari Senin jam pertama. Melakukan ibadah bersama setiap hari Kamis pagi jam pertama. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013 untuk pembentukan karakter peserta didik. Dan yang terakhir adalah bela diri jujitsu setiap hari Jumat sore jam 16. Berikut keterangan dari kelompok A tadi. Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Sedangkan kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Jadi di situ boleh menggunakan daerah atau potensi daerah yang dikembangkan. Kemudian berikut mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran lokal yang berdiri sendiri. Muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. 1 jam beban belajar tatap muka adalah 40 menit. 1 jam pembelajaran beban belajar setiap tatap muka 40 menit. Beban belajar penugasan terstruktur kegiatan mandiri paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan pemerintah maksimal 2 jam setiap minggu. Untuk mata pelajaran seni budaya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. Jadi bisa semester 1 misalnya seni lukis, semester 2-nya seni tari. Itu maksudnya di situ. Kemudian untuk mata pelajaran prakarya atau pelajaran informatika, satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu atau kedua mata pelajaran tersebut. Peserta didik dapat memilih salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran prakarya
atau pelajaran informatika yang disediakan oleh satuan pendidikan. Syarat kenaikan kelas. Bertolak dari Permendikbud tersebut, persyaratan siswa untuk naik kelas adalah 1. Memiliki kompetensi inti KI 1 dan 2 menyangkut sikap dan tingkah laku minimal bernilai baik atau B. Nilai pengetahuan atau KI 3, keterampilan KI 4 harus tuntas. Ketiga, mata pelajaran dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal yang tidak tuntas tidak lebih dari 3 mata pelajaran. Mata pelajaran dikatakan tuntas jika pengetahuan KI 3 dan KI 4 telah tuntas dengan predikat minimal C. Predikat pengetahuan dan keterampilan ini didasarkan pada KBM masing-masing. Berikut syarat kelulusan. Syarat kelulusan hampir sama dengan kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kedua, memperoleh nilai minimal baik pada setiap penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3. Kelompok mata pelajaran estetika. 4. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan C. Lulus yang SMP untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah menyangkut kurikulum yang adik-adik akan ikuti di SMP Negeri 9. Semoga adik-adik tidak bertanya-tanya materi apa saja yang akan didapat di SMP. Jadi itu sudah jelaskan, sudah paparkan, kiranya adik-adik dapat memahami dan mengikuti dengan baik. Nanti kita bertemu di pembelajaran selanjutnya dan materi lain akan disampaikan oleh ibu-ibu teman-teman yang lain yang akan memberikan materi tata krama, hiasan mandala, cara belajar efektif dan ekstrakurikuler. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utara, dengan semangat mari kita berjuang. Hai adik-adik kelas 7 SMP Negeri 9 Manado. Kami dari pengurus OSIS akan memperkenalkan diri kepada adik-adik agar adik-adik mengenal kami lebih dekat. Perkenalkan, nama saya Retno Magei sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 9 Manado dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Siskia Sumanando sebagai Wakil Ketua OSIS di SMP Negeri 9 Mari bersatu membangun negara. Perkenalkan, nama saya Septian Malantang sebagai Seksi Bidang Keamanan di SMP Negeri 9 Manado dari kelas 9. Harumkan Sulawesi Utara, dengan semangat mari kita berjuang dalam suka maupun duka. Mari tetap bersatu membangun bangsa. SMP Negeri 9 jayalah. SMP Negeri 9 di Manado. Mari bersatu membangun. Baiklah adik-adik, kami berdoa akan menjelaskan apa itu OSIS dan apa tugas OSIS. OSIS merupakan kependekan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi ini dibentuk di tingkat sekolah menengah seperti SMP dan SMA. Organisasi siswa intrasekolah ini hampir pasti dimiliki oleh setiap sekolah di Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah bagi para siswa di suatu sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah. Tugas OSIS. OSIS bertugas mengendalikan aktivitas siswanya untuk bisa lebih terarah dan lebih positif. Selain itu, semua siswa yang tergabung dan terlibat dalam pengurusan OSIS juga memiliki tugas masing-masing yang spesifik sesuai dan jabatan yang sudah diembannya.
Bagi setiap siswa yang sudah terlibat di dalam kepengurusan memiliki tugas masing-masing yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah penjelasan singkat dari kami berdua. Semoga adik-adik bisa mempelajari lebih dalam lagi apa itu OSIS dan apa tugas OSIS. Terima kasih. Menciptakan siswa-siswi berprestasi, harumkan Sulawesi Utara.